Pemirsa, jumpa kembali dalam program NII. Pada episode ini kami akan membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Sejarah panjang konflik Israel-Palestina tidak terlepas dari perubahan tatanan global, terutama sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana faktor penentu pemenang dan kalah perang berkontribusi terhadap status konflik Israel-Palestina. Bermula dari Sionisme, gerakan nasionalis Yahudi di era modern, muncul di akhir abad ke-19 sebagai reaksi atas gerakan antisemitisme di Eropa yang mampu membangkitkan nasionalisme bangsa Yahudi untuk kembali ke wilayah Palestina yang sudah diduduki bangsa Arab Palestina. Wilayah Palestina ini sebelumnya adalah wilayah kerajaan Israel kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, di mana berkali-kali dikuasai dan diduduki oleh bangsa asing, sehingga bangsa Yahudi harus terpencar ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1947, PBB memutuskan wilayah Palestina dibagi dua negara terpisah untuk Yahudi dan Arab. Aturan tersebut diterima oleh Yahudi, namun ditolak oleh Arab. Sementara Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Kemerdekaan Israel tahun 1948 yang membawa konsekuensi perang tahun 1948, yaitu 15 Mei sampai 20 Juli 1949, atau dikenal dengan Perang Kemerdekaan, yang bagi orang Palestina perang ini menandai rangkaian kejadian yang disebut bencana. Pada tahun 1967, perang terjadi kembali atau dikenal dengan Perang 6 Hari. Demikian juga pada tanggal 6 sampai 25 Oktober 1973, Perang Yom Kippur yang melibatkan berbagai negara Arab, Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, termasuk gerakan Intifada di mana Israel mampu memenangkan perang dan operasi-operasi militer yang diselenggarakan. Ketiga perang tersebut membawa konsekuensi terhadap perluasan wilayah Israel dengan sendirinya. Isu-isu yang menyangkut penentuan batas negara, status Yerusalem Timur, pemukiman Israel di wilayah tepi barat, pengungsi Palestina yang eksodus karena multi perang merupakan persoalan utama dan krusial dalam proses damai yang diprakasai oleh PBB. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Melihat berbagai persoalan di atas, timbul pertanyaan, apakah solusi damai dengan format dua negara yang diprakasai oleh PBB dan Amerika Serikat akan berhasil? Dan mengapa konflik Israel-Palestina sulit mencari solusi damai? Untuk membahas masalah konflik Israel-Palestina dari perspektif intelijen, sudah hadir bersama saya di studio dua narasumber, yaitu Dr. Kusnanto Anggoro, analis politik internasional, dan Profesor Dr. Amani Lubis, pakar Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Pak Kus, Ibu Amani, selamat datang di studio. Sudah sekian kali kita bertemu dan pada hari ini sangat menarik dan mungkin buat negara kita sangat sensitif karena kita membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Untuk Pak Kus, kira-kira status konflik Palestina dan Israel sekarang ini seperti apa? Ya, saya kira status konflik antara Israel dan Palestina sekarang
berada dalam keadaan yang cukup genting ya. Maksud saya adalah dibandingkan dengan intensitas konflik di antara dua kelompok itu dalam beberapa tahun terakhir. Tentu ada puncak-puncak tertentu, kalau kita hitung setelah tahun 1947 Balfour saja misalnya, ada perang yang sangat besar tahun 1967, ada tahun 1973, ada intifada tahun 1989, ada intifada kedua, terus kemudian ada tahun-tahun 2006-2007 ketika Hamas muncul, kemudian ada tahun 2014, 19 dan seterusnya, itu selalu ada puncak-puncak begitu. Puncak-puncak konflik di antara dua kelompok itu, antara Israel dan Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir saya kira juga meningkat, kira-kira begitu ya intensitasnya. Kalau kita lihat beberapa berita tentang beberapa tindak kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah pendudukan Israel, misalnya dalam beberapa minggu terakhir kan juga sebenarnya meningkat, dan kira-kira begitu. Jadi ini agak susah untuk membayangkan tentang katakanlah perdamaian dalam sebagainya itu. Tapi ini adalah sebuah konflik yang sudah berlangsung sangat panjang dan terus terang agak sulit untuk menjadi optimis. Prospek Abraham Accord, bagaimana Bapak melihatnya? Abraham Accord agak susah untuk diterima sekarang, bukan saja karena itu diinisiat oleh Jared Kushner dan kelompok-kelompok Trump yang sekarang tidak lagi berkuasa di Amerika Serikat, katakanlah begitu, tapi juga karena sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan lebih jelas lagi gitu. Dan sebenarnya kan kalau yang namanya Accord itu sudah terlalu banyak ya. Bahkan sebenarnya apa yang disebut sebagai katakanlah Oslo Accord tahun 1993, terus kemudian ada Kairo tahun 97, ada banyak di tempat lain, ada Madrid misalnya tahun 2004 dan seterusnya. Sudah terlalu banyak sekali katakanlah forum-forum internasional yang menghasilkan katakanlah kesepakatan-kesepakatan tulis, tapi perkembangan di lapangan itu yang sulit sekali dikontrol baik oleh Israel maupun oleh Palestina. Apalagi kemudian ada faktor-faktor lain, katakanlah Amerika Serikat tentu merupakan salah satu faktor penting, tapi bahkan di negara-negara Timur Tengah sendiri itu kan dinamikanya luar biasa, yang secara politik misalnya dan secara declaratory pernyataan mendukung perdamaian, tapi dalam praktek itu juga tidak terlalu konkret dukungannya, dan kira-kira begitu. Itu belum kalau kita berbicara tentang bagaimana perkembangan di wilayah pendudukan itu sendiri. Misalnya adalah kita tahu bahwa Israel masih bersikap sangat keras terhadap Hamas, agak lunak terhadap Palestinian National Authority, kelompok-kelompok Al-Fatah. Tetapi hubungan antara Fatah dan Hamas kan juga bukan merupakan suatu hubungan. Ya, nanti kita ke sana. Begitu ya. Kita ke Ibu Amani dulu. Ibu Amani ini kan ahli konflik di Timur Tengah dan beliau lama sekali tinggal di Mesir. Bagaimana Ibu melihat prospek konflik di Israel Palestina ini sekarang dan ke depan? Terima kasih Bung Adrian. Masalah ini memang penting Indonesia membahasnya karena kita lihat masalah Palestina Israel belum kunjung selesai juga, dan prospeknya saya kira yang penting ada sama-sama ingin menjaga perdamaian di wilayah masing-masing ya, di Israel dan juga di Palestina, dan ada keinginan untuk bisa berdialog, bernegosiasi untuk mencari solusi yang baik. Two state solution ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, mengingat Israel masih banyak gangguannya terhadap Palestina dan wilayah di sekitar Palestina, artinya wilayah Arab ya, dunia Arab di sana, di sekitar itu. Lebih kepada masalah kesejahteraan kemanusiaan, sebenarnya Indonesia ingin sekali melihat ada perdamaian di kawasan Palestina dan Israel, tetapi karena masalah ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga ada di sana komunitas agama yang berasal dari satu rumpun, yakni Abrahamic religions, itu sebenarnya ini jadi kekuatan untuk bisa mendamaikan, karena kita semuanya satu keluarga agama Samawi yang besar. Tetapi karena banyak
suasana politik dan juga strategi yang dikenal dari oleh Zionis ya, bukan masa oleh Zionis, maka kemungkinan ya belum bisa ini ada perdamaian yang hakiki ya. Ditambah dengan secara internal Israel perlu meyakinkan rakyatnya bahwa bertetangga dengan Palestina adalah keuntungan dan bisa menyejahterakan semua, dan di internal Palestina juga demikian, harus ada persatuan. Dan saya masih menanti nih tokoh sebenarnya ya. Harapan kita dari situasi politik dan banyaknya resolusi, banyaknya akord yang ada belum menguntungkan bagi keduanya. Maka harapan saya ini, Bung Adrian, ada tokoh baik dari Israel maupun dari Palestina yang bisa benar-benar tulus untuk melakukan negosiasi dan perdamaian yang sebenarnya. Beberapa isu penting dan sensitif sekali, dan ini menentukan dalam solusi dua negara, two-state solution. Isu tentang pengungsi. Pengungsi tahun 48, 67 kan sangat banyak. Pengungsi Palestina khususnya, yang meninggalkan rumah, wilayahnya dan mengungsi ke negara tetangga. Kemudian isu tentang Yerusalem itu sendiri. Kemudian isu tentang perbatasan. Ini kan masalah-masalah pending matters yang harus diselesaikan oleh mereka. Gaza, kemudian West Bank, tepi barat, dan Gaza. Itu juga kan masih dikontrol oleh Israel. Pemukiman di tepi barat sekarang sudah 600.000 kira-kira pemukiman Israel di tepi barat. Ini masalah ini kan sangat susah untuk diselesaikan oleh satu pihak. Karena siapa yang bisa menyelesaikan itu sekarang? Bagaimana Bapak melihat dan Ibu melihat itu sekarang? Iya, itu agak rumit untuk dibicarakan itu. Misalnya sebenarnya kan harus ada kepastian. Katakanlah tadi yang pertama Pak Bung Adrian sebut masalah pengungsi. Masalah pengungsi itu kan sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa isu. Satu adalah yang terkait adalah isu humanitarian misalnya. Kedua adalah isu welfare. Ketiga adalah isu tentang katakanlah pemukiman kembali, misalnya begitu. Keempat adalah isu tentang hak politik, katakanlah begitu. Jadi ini harus dibedakan satu-satu ini Pak Adrian. Nggak bisa terus kemudian kita hanya berbicara isu pengungsi sebagai keseluruhan itu. Kita harus selesaikan satu-satu. Nah, kemungkinan besar yang kira-kira bisa dibicarakan itu pada tingkat internasional itu hanya terbatas pada isu-isu humanitarian. Bagaimana pengungsi itu katakanlah tetap mendapatkan perhatian internasional untuk mendapatkan katakanlah basic need lah, katakanlah kesehatan, makan dan seterusnya. Saya tidak terlalu banyak harapan kalau misalnya kemudian isu pengungsi ini akan menjadi isu bisa diselesaikan pada level katakanlah settlement ya, tempat-tempatnya. Ini masih agak sulit, terutama karena itu akan terkait dengan isu kedua, yaitu isu yang tadi Bung Adrian sebut sebagai isu pemukiman. Ya betul, saya kira orang-orang Yahudi semakin banyak menempati tempat-tempat di daerah pendudukan, termasuk di Yerusalem Timur dan kemudian di West Bank. Sebagian karena persoalan politik, tapi sebagian yang lain sebenarnya juga karena persoalan ekonomi. Maksud saya adalah harga tanah di Haifa, harga tanah di Tel Aviv itu not affordable kepada kalangan-kalangan Yahudi muda. Sehingga mereka mau tidak mau terpaksa berada di tempat lain yang lebih murah. Nah itu tentu saja ada di West Bank, kurang lebih begitu. Jadi itu ada persoalan yang di lingkungan Israel sendiri. Soal pengungsi yang semakin terdesak oleh datangnya para pemukim Yahudi baru di tempat itu. Nah itu akan mempengaruhi beberapa hal. Tentu saja terkait dengan katakanlah konstituensi politik. Kira-kira begitu di Israel saja. Nah, kita tahu bahwa di situ banyak partai politik, kan kurang lebih begitu. Politik nasional Israel itu ditentukan oleh, katakanlah, proses demokrasi dalam tanda petik, begitu ya. Jadi pemukiman kembali maksudnya apabila pengungsi ini kembali, kira-kira mereka akan menempati suatu lokasi yang sudah
disepakati bersama. Karena ini membutuhkan lokasi dan fasilitas untuk pengungsi itu kembali ke wilayah mereka. Kalau kembali ke wilayah sebelumnya kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini sekarang sudah diduduki oleh Israel. Jadi ini agak ribet. Agak ribet karena juga. Menyangkut yang barusan Pak Bung Adrian katakan dan saya sampaikan, itu terkait dengan isu ketiga, perbatasan. Kan kira-kira begitu. Jadi tanpa menyelesaikan persoalan pengungsi, nggak mungkin masalah pemukiman selesai. Tanpa menyelesaikan masalah pemukiman, kecil kemungkinan masalah perbatasan bisa diakomodasi. Kan kurang lebih begitu. Jadi itu sebabnya kenapa ketika kita berbicara tentang perdamaian Israel-Palestina, sebenarnya istilah damai itu perlu di breakdown, Pak. Ini kan tergantung Pak, nanti siapa. kita mendalami itu. Kayak Ibu dulu, bagaimana Ibu melihat misalnya Yerusalem misalnya? Baik. Jadi dari 100 tahun lalu bangsa Yahudi memang berencana mau tinggal di kawasan Palestina dan sudah membeli. Jadi itu mereka memang berhak punya karena memang mereka beli tanah dari warga Palestina, orang-orang Yahudi sehingga tinggal. Dan di tahun nanti setelah Balfour tahun 45, setelah mereka sudah tahun 48, setelah mereka sudah punya ribuan hektar, baru di sana ada bisa didirikan negara. Karena negara kan harus ada wilayah, harus ada rakyat, pemerintahan, kemudian ada undang-undang. Nah, wilayah ini penting. Mereka awalnya membeli wilayah kawasan, kemudian akhirnya mengambil banyak wilayah. Dengan demikian mereka bisa memperluas. Yang berikutnya tentang rakyat, karena tadinya sudah dieksoduskan ya dari Maroko sekian ribu, 40-an ribu orang Yahudi datang ke wilayah Palestina, dan pendudukan sekarang juga yang dari Afrika, dari Ethiopia ya, banyak yang dihadirkan ke Palestina di wilayah pendudukan, maka mereka ya memenuhi syarat supaya menjadi negara. Ya, kalau hanya satu suku, satu bangsa, itu negaranya tidak kuat. Maka dalam perspektif mereka harus ada dari banyak suku bangsa yang hadir di sana, sehingga mereka lebih kuat. Kemudian perbatasan ini memang penting karena ada harus jelas siapa yang menduduki wilayah mana. Warga Palestina yang lebih 5 juta berada di luar wilayahnya, ya diharapkan bisa kembali. Tentu sudah ada resolusi PBB tentang batasan, dan itu oleh sebagian pihak sudah disepakati. Jadi baiknya memang ada kesepakatan bagaimana wilayah itu jelas batasannya, sehingga siapa yang mau kembali, siapa yang mau membangun negeri bisa datang, dan juga orang Israel juga bangsa Yahudi juga tahu wilayahnya, bisa membangun negerinya sendiri. Nah, di sini saya lihat bahwa perlu ada, kalau orang Indonesia biasanya legowo ya, sifat itu yang nggak ada itu, baik dari kedua belah pihak tidak ada, untuk membentuk satu negara damai dan bisa bertetangga dengan baik, itu belum ada saya lihat di sana. Kalau bagus, kalau Palestina menjadi negara merdeka penuh, konsekuensinya terhadap Israel apa? Terima kasih Bung Adrian. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Profesor Ramani ya, bahwa kalau seandainya Palestina itu menjadi semacam negara merdeka, itu kan membutuhkan beberapa persyaratan. Katakanlah ada warga negara, kemudian ada perbatasan yang fake, dan yang saya ingin sebut tentunya adalah pemerintahan yang efektif. Nah masalahnya di masalah wilayah. Itu pun tidak bisa disepakati toh. Iya. Pemerintahan yang efektif. Terus terang saya tidak yakin kalau Palestina sekarang dalam waktu 10 tahun ke depan bisa menjadi atau katakanlah pemerintahan yang efektif. Pertama adalah karena wilayah yang kemudian akan dibentuk sebagai negara Palestina itu kan meliputi 2 wilayah penting ya. Satu di West Bank, tepi barat Sungai Yordan, satu lagi di Gaza, kurang lebih begitu.
Nah, susah itu mengakomodasi itu. Pusatnya ada di West Bank, tapi saya terus terang tidak yakin kalau Palestinian National Authority yang berada di pusat West Bank itu akan bisa melakukan effective control terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang di Hamas. Satu. Kedua adalah bagaimana kemudian akan berusaha untuk menegakkan keamanan, katakanlah keselamatan dalam negeri, dalam wilayah yang sekarang dikuasai itu, mengingat bahwa ada beberapa katakanlah kelompok, ya di mana-mana ada kelompok ini Bung Adrian ya, kelompok-kelompok yang tidak sepenuhnya loyal kepada katakanlah pemerintahan Palestina. Di West Bank saja itu ada klan yang sangat penting kan kira-kira begitu, yang tidak semuanya itu loyal kepada Al-Fatah. Ya kan di situ ada partainya itu banyak kan, kurang lebih begitu ya. Sama. Termasuk Perdana Menteri sekarang. Termasuk Perdana Menteri sekarang. Bahkan pertemuan di Algiers misalnya dengan Presiden Algeria yang sekitar tanggal 22 Februari yang lalu, Perdana Menteri Palestina datang, tapi Presiden Mahmud Abbas nggak hadir. Jadi itu kan ketemu lalu menandatangani sesuatu, tapi saya terus terang tidak yakin kalau ada komitmen. Ya, sekarang ke Ibu dulu. Agak susah ini. Sekarang ke Ibu dulu. Baik. Ini kan kita harus ikut cara berpikir Israel. Nah, Israel dulu. Mereka berdasarkan negara Israel kuno. Kalau di selatan itu, kalau menurut apa yang saya baca, itu Yehuda ibu kotanya Yerusalem, di utara Israel ibu kotanya Samaria, dan West Bank itu bagian dari wilayah yang di utara yang sekarang menjadi konflik. Masalah Yerusalem, kan Yerusalem Timur kan sudah disepakati bahwa Palestina kan akan menjadi kapital dari ibu kota dari Palestina. Kedepannya Ibu melihat seperti apa? Apa Israel akan, istilah Ibu tadi, legowo gitu? Iya. Walaupun pada 2018 sudah Amerika sudah memindahkan dan mengakui. Dia mengakui bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Tapi dia tidak menyampaikan bahwa itu Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat. Dia menyatakan bahwa Yerusalem ibu kota dari Israel. Gimana Ibu melihat? Baik, tadi walaupun diumumkan tapi tetap dikenal ibu kotanya tetap Tel Aviv ya. Iya, sampai sekarang. Betul. Oke, jadi itu masih upaya dari Amerika dan ada 4 negara lagi. Kroninya Israel lah ya. Ya, jadi Israel memang mengklaim bahwa dahulu dalam sejarahnya wilayah itu adalah wilayah Yahudi. Tetapi terlalu lama kalau kita kembali dan sudah banyak begitu kemajuan, pergerakan demografis, etnografi, semua sudah bergerak. Tidak bisa kita kembali ke satu titik yang lama. Ya, kalau mau dicari lagi Bani Israel itu adanya di Mesir. Mungkin juga nanti mereka ingin sekali kan mau menguasai Mesir. Nah, jadi ini tentu tidak masuk akal. Jadi mereka mengklaim bahwa satu wilayah itu asalnya nenek moyang mereka, boleh-boleh saja. Tetapi kita yang zaman sekarang, zaman modern ini ada hukum internasional, ada PBB yang kita akui. Mau menjadi anggota PBB pun harus disepakati negara yang mana. Tidak bisa kita pakai satu aturan yang ada ratusan tahun atau bahkan udah ribuan tahun yang lalu. Adapun Yerusalem menjadi direncanakan jadi ibu kota, itu upaya mereka dan itu salah satu tekanan kepada Palestina dan dunia semua, mengingatkan kita semua bahwa masalah ini belum selesai. Dan tadi Prof. Pak Kusnanto bilang makin genting karena memang belum selesai. Iya Pak. Sekarang kembali ke Indonesia. Posisi Indonesia, konstitusi kita mendukung Palestina, dan Presiden beberapa bulan yang lalu 2022 telah bertemu dengan Perdana Menteri menyampaikan kembali bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, kemudian bantuan-bantuan kemanusiaan ke Palestina, termasuk dukungan Indonesia untuk Palestina menjadi anggota PBB. Bagaimana komentar Fokus dan Ibu Amani? Bu Amani dulu atau? Silakan. Oke, saya kira posisi Indonesia sekurang-kurangnya sampai sekarang
dan saya yakin masih dalam beberapa tahun ke depan itu masih tetap dalam tanda petik apa istilahnya korek ya. Satu berdasarkan pada konstitusi. Katakanlah ini yang pertama yang mewajibkan kepada Indonesia, pemerintahan Indonesia untuk katakanlah menentang penjajahan atau kolonialisme dalam segala bentuk, kemudian membantu atau turut serta dalam perdamaian dunia dan sebagainya itulah. Jadi secara konstitusional tetap harus begitu, dan kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya sejak tahun 1999 pemerintah Indonesia kan sudah banyak memberikan bantuan kepada katakanlah kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta, ya, termasuk dalam katakanlah tempat tinggal dan seterusnya itu yang sifatnya memang barangkali non politik ya, tapi saya kira itu semakin intens sejak tahun 99 sampai status sekarang. Palestina di PBB adalah Ketiga adalah yang terkait dengan status Palestina yang sekarang sebagai non-state observer, kurang lebih begitu ya. Nah, Palestina PNA, Palestine National Authority memang menginginkan agar diakui secara resmi sebagai anggota PBB. Posisi Indonesia bagaimana dalam bidang itu misalnya? Meskipun posisi itu nanti pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh suara secara keseluruhan di PBB. Ini yang rumit kan ya? Karena penerimaan seseorang atau suatu negara menjadi anggota tetap PBB kan juga katakanlah berdasarkan mekanisme keputusan seperti apapun juga, tapi harus diingat beberapa hal. Satu adalah bahwa 165 dari 193 anggota PBB itu mengakui Israel. Jadi kalau voting kita nggak bisa memperkirakan lah itu voting tentang permanent membership of the Palestinian di PBB, kira-kira begitu. Kedua adalah Palestina itu banyak didukung, katakanlah begitu, oleh banyak pihak, terutama adalah negara-negara, ada 11 negara mayoritas Muslim yang mendukung Palestina dan yang secara aktif ya, dan 19 dari anggota Liga Arab juga mendukung cukup aktif di dalam Palestina. Tapi kalau di dalam suatu kancah yang lebih luas, misalnya PBB, ini suara kan akan berbeda sama sekali kan, kurang lebih begitu. Jadi saya belum melihat dalam jangka dekat itu Palestina akan mendapatkan pengakuan sebagai anggota tetap PBB. Namun ini juga it's not the end of the story kan, kurang lebih begitu. Yang penting adalah bagaimana kemudian Indonesia menyuarakan beberapa yang lebih konkret, katakanlah begitu. Bisa saja permanent representative Indonesia yang ada di New York misalnya memberikan inisiasi tentang apa yang harus dilakukan dalam sidang-sidang PBB. Ya, Pak. Jadi peran itu kan nggak harus gede banget, Pak, tapi harus konkret dan harus continue, kurang lebih begitu ya, yang harus meninggalkan footprint, kira-kira begitu ya. Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Kita akan menyelenggarakan pertandingan bola usia 22 dan kira-kira tim dari Israel akan dikirim ke Indonesia. Gimana? Boleh nggak Pak Agus? Boleh, karena kalau menurut hukum internasional, katakanlah Konvensi Jenewa misalnya, itu kan ada perbedaan Pak tentang apa yang disebut sebagai diplomatic relations dengan non-diplomatic relation. Nah, non-diplomatik itu sebenarnya termasuk kultural, kemudian termasuk komersial atau ekonomi, hubungan dagang itu termasuk komersial, hubungan katakanlah olahraga itu termasuk hubungan kultural. Jadi itu tidak non-compatible gitu ya antara. Jadi itu bisa. Tapi, nah ini tapinya ini yang juga penting Pak. Kita memang harus mengingat beberapa hal kan, kurang lebih begitu. Beberapa hal yang lain, baik kondisi domestik Indonesia misalnya, terus kemudian yang kedua adalah kan bukan tidak mungkin Pak kita memberikan kondisi atau persyaratan terhadap delegasi sepak bola Israel yang akan datang ke Indonesia itu, U20 itu. Misalnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah ini saya kira yang kemudian harus tertuang di dalam katakanlah standard operating procedures dan mekanisme besok penyelenggaraan itu. Ini yang bisa disusun dalam beberapa hari-harian. Ya bagus. Ibu Amani gimana? Posisi Indonesia? Posisi Indonesia, saya tadi ya bahwa Indonesia mendukung two-state solution bagi Palestina dan Israel. Kemudian sudah ditunjukkan karena mendukung keduanya, kemungkinan membuka hubungan diplomatik ada apabila memang kedua belah pihak bisa mematuhi perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Kemudian Indonesia sudah punya perwakilan ya yang sekarang adanya di Amman.
Yordania. Jadi bukan di Palestina tapi di Yordania. Waktu itu pemerintah Indonesia lewat Menlu sudah melakukannya, dan ini langkah atau komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai solusi yang baik buat bersama. Dan ditambah dengan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membantu capacity building bagi generasi muda Palestina. Banyak program, banyak ya exchange begitu. Sudah 300 pemuda-pemudi yang dilatih ya di sini. Ya, dan banyak di universitas juga pemuda Palestina juga berkuliah dan jadi sarjana. Itu diharapkan agar nanti kembali ke negerinya dan bisa membangun negeri yang damai, yang sudah juga tidak terlalu terdampak bagi situasi tertekan ya, kependudukan, penjajahan dari Israel. Nah, ini yang kita harus jaga, tidak boleh ada penjajahan. Ini komitmen konstitusi kita. Dengan status kita sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini saya lihat di berita, baik di televisi, di surat kabar tentang kemungkinan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah itu mungkin, Pak Kus? Untuk katakanlah 2 tahun ke depan sampai tahun 2024, saya kira belum. Sampai tahun 2029, ini cycles of government ya, katakanlah pergantian presiden kurang lebih begitu. Itu pun masih kecil kemungkinan itu kira-kira. Jadi agak sulit untuk membayangkan. Tetapi pada suatu saat mungkin kita memang harus berada dalam posisi yang lebih decisive, kan kira-kira begitu. Persoalannya kan begini, Bung Adrian ya. Tidak memiliki hubungan diplomatik atau tidak mengakui Israel secara diplomatik, itu ada positifnya dalam beberapa hal dan dalam jangka pendek, yaitu dalam konteks hubungan Indonesia dengan beberapa negara Islam yang lain. Yang kedua tentu adalah dalam konteks politik domestik di Indonesia sendiri. Untuk yang pertama, kita saksikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran, terutama ketika beberapa negara Islam atau mayoritas Muslim itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Arab Saudi yang mulai intensif, tapi tentu adalah Qatar dan Uni Emirat Arab itu yang sudah membuka hubungan, kurang lebih begitu. Jadi faktor 1 dan faktor 2 harus diperhatikan, kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa tanpa memiliki hubungan diplomatik itu otomatis kita juga lebih restricted, lebih terbatas dalam komunikasi dengan Israel, kurang lebih kan begitu. Jadi kadang-kadang kita berada dalam posisi yang tidak dipercaya Israel, tapi di sisi lain tidak dipercaya Israel dan dicurigai oleh negara-negara Muslim, kan kurang lebih begitu, Tapi menurut saya perimbangan pada akhirnya harus diambil dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan seandainya kita tidak memiliki hubungan diplomatik sekalipun, sebenarnya kita masih bisa melakukan peningkatan hubungan secara terbatas dengan Israel maupun dengan Palestina tentu saja, secara balan hubungan. Kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah ada kemungkinan kita bisa jadi mediator? Agak susah karena mediator itu kan tidak melulu berdasarkan pada apa yang kita ingin lakukan, tapi juga tergantung pada akseptabilitas kita di mata orang lain. Maksudnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan sudah ada. Kan selama ini kita hanya meminta, menghimbau, dan lain-lain. Secara nyata tuh bagaimana? Kita dalam konflik resolution, Ibu ahlinya. Gimana Indonesia? Karena kalau kita lihat Jared Kushner dan Epi Berkowitz ini kan hanya 3 tahun. Terus terjadi normalisasi dengan Abraham Accord. Gimana Indonesia bisa menginisiasi itu, Bu? Ibu lihat peluangnya seperti apa? Ya baik, dari segi untuk membuka hubungan diplomatik tidak bisa disamakan Indonesia, Republik Indonesia dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah yang memang ada kepentingan langsung, kesamaan wilayah, kedekatan untuk masalah transportasi, apakah itu udara, laut, dan darat pun itu mereka punya kepentingan. Nah, di samping dengan memang secara politik beberapa negara di sana perlu dukungan dan juga ada pandangan kemanusiaan ya, bahwa
mereka tidak masalah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi kalau Indonesia, pertama letaknya secara geografis jauh dari Palestina dan Israel, tidak ada hubungan langsung, walaupun hubungan kultural, apalagi perdagangan, ekonomi itu juga ada, kita akui itu ada. Namun untuk bisa menyelesaikan konflik ini bukan hanya itu ya. Jadi menurut Ibu, Indonesia akan buka hubungan diplomatik apabila Palestina sudah merdeka? Iya, diakui sama-sama kedaulatan. Kedaulatannya. Ya, dalam jangka pendek saya kira saya agak sulit menggunakan istilah atau tidak berani berharap untuk berbicara tentang state-based solution ya. Baik satu negara maupun dua negara pun multinegara, ini agak rumit di sana. Tapi mungkin kalau Indonesia mau itu bisa berbicara tidak dalam konteks kenegaraan, tapi dalam konteks governance, Bung Adrian ya. Governance itu banyak sisi, misalnya tentang public services, bagaimana tentang health, bagaimana tentang conflict management, bagaimana tentang ini itu dan seterusnya itu, bagaimana itu bisa diselenggarakan dengan baik. Ini kan agak berbeda kita dengan apa yang diinisiasi oleh Jared Kushner yang berbicara tentang two state solution, karena Indonesia bukan Amerika Serikat. Tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar di Timur Tengah dan juga tidak cukup intens dengan Israel maupun Palestina. Tapi kalau governance kan isunya sebenarnya lebih menyangkut kehidupan sehari-hari, Bung Adrian ya. Itu sebenarnya agak jauh dari politik atau bisa dibuat tidak secara langsung terkait dengan statehood ya, tidak terkait dengan kenegaraan, tapi dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah ini saya kira kita bisa diskusikan kapan-kapan Bung Adrian, karena ini kita lumayan bagus. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Ya, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Palestina sudah lama, dan pengakuan Republik Indonesia, kemerdekaannya juga dalam sejarah tercatat Palestina salah satu pendukung dan penyumbang. Maka kewajiban bagi kita, khususnya bagi generasi muda, untuk juga mengenal sejarah ini, dan kita tetap optimis bahwa ada solusi di waktu yang tepat dan oleh tokoh-tokoh yang tepat. Ya, sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi kita tetap komitmen untuk itu. Pak Kus, ada yang disampaikan? Ya, kita tetap harus berusaha lah, kan mau tidak mau ya, baik secara konstitusional maupun karena kita itu kan human being. Apapun juga yang terkait dengan perdamaian itu kan merupakan katakanlah cita-cita yang hakiki ya. Kita sebagai warga negara atau negara yang bertanggung jawab dalam peradaban internasional tentu saja harus memenuhi tanggung jawab itu. Jadi harus selalu usaha. Persoalannya itu bagi saya selalu bahwa kita harus mempunyai semacam katakanlah pandangan jangka panjang, kemudian jangka menengah, jangka pendek, terbagi menjadi beberapa sekuen, dan kemudian menetapkan apa yang kita bisa lakukan pada saat tertentu, pada tempat tertentu, dan pada lingkup tertentu. Ini yang kira-kira penting. Makanya tadi saya berbicara misalnya pada level governance instead of daripada kita berbicara mengenai state solution. Kira-kira ya Pak, terima kasih. Menurut estimasi kami, format solusi dua negara yang ditawarkan PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina kemungkinan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Namun opsi normalisasi hubungan, khususnya antara negara-negara Arab yang beragama mayoritas Islam dengan Israel, melalui bentuk seperti Abraham Accord, memiliki peluang besar untuk diperluas dengan negara-negara lain, tergantung kepentingan nasional kawasan di masa yang akan datang.